Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ismia Ulfa Karolin dengan NIM 2201031110123. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan augmented reality atau yang disebut dengan AR dan virtual reality VR dalam pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih augmented reality. Jadi, augmented reality menurut Komaria dan juga Sutama dalam penelitiannya ada mengungkapkan bahwasanya media augmented reality adalah suatu media yang menggambarkan antara gambar, video, audio, dan juga teks ke dalam lingkungan yang nyata. Nah, dan juga AR di sini adalah teknologi yang menggabungkan elemen digital ke dalam dunia nyata melalui perangkat seperti smartphone, tablet, ataupun kacamata khusus. AR di sini bekerja dengan menambahkan gambar, suara, ataupun informasi digital lainnya ke dalam pandangan pengguna dengan dunia nyata. Selanjutnya di sini yaitu virtual reality atau yang disebut dengan VR. Jadi, VR di sini atau yang disebut virtual reality adalah teknologi yang menciptakan lingkungan digital yang imersif yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan dunia virtual. Nah, dalam penelitiannya Mandala, Putri, dan juga Yanto juga mengatakan bahwasanya virtual reality merupakan teknologi yang menghadirkan dunia virtual kepada pengguna untuk mendapatkan pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan dunia virtual. Selanjutnya yaitu teori belajar yang mendukung AR atau VR. Nah, di sini yang pertama ada konstruktivisme. Jadi AR VR di sini mendukung pembelajaran aktif di mana siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman. Nah, di sini siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berinteraksi dan membangun pemahaman mereka sendiri. Dan yang kedua yaitu ada teori belajar bermakna. Pengalaman imersif membantu siswa menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada, sehingga pembelajaran lebih bermakna dan mudah diingat oleh siswa. Dan yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis masalah atau yang disebut dengan problem based learning. Jadi simulasi dalam VR dapat digunakan untuk menciptakan skenario pemecahan masalah yang realistis dan juga menarik. Nah, selanjutnya yaitu ada manfaat augmented reality dan juga virtual reality dalam pendidikan. Yang pertama yaitu ada belajar yang lebih menarik. Jadi AR VR di sini membuat pembelajaran lebih interaktif dan juga menyenangkan sehingga meningkatkan motivasi siswa. Dan yang kedua yaitu ada pengalaman belajar yang imersif. Jadi siswa dapat merasakan dan mengalami konsep-konsep abstrak secara langsung dan juga meningkatkan pemahaman. Dan yang terakhir yaitu ada pembelajaran yang lebih efektif. Visualisasi 3D dan simulasi membantu siswa memahami konsep yang kompleks dengan lebih mudah. Tantangan AR atau VR dalam pendidikan. Di sini Charles dan kawan-kawannya mengatakan salah satu tantangan utama adalah biaya tinggi yang terkait dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem AR dan VR di sini berkualitas tinggi yang diperlukan untuk menciptakan simulasi medis yang realistis. Bisa sangat mahal. Yang pertama yaitu ada biaya. Biaya perangkat keras dan software AR VR di sini bisa sangat mahal. Yang kedua, akses. Tidak semua sekolah memiliki akses internet yang memadai atau perangkat yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, privasi data. Penggunaan AR atau VR di sini dapat menimbulkan kekhawatiran tentang privasi data siswa. Dan yang keempat, kesehatan. Penggunaan headset AR atau VR dalam waktu lama dapat menyebabkan kelelahan mata, sakit kepala, dan bahkan mual. Dan yang kelima yaitu pelatihan guru. Guru perlu pelatihan khusus untuk menggunakan teknologi ini secara efektif. Yang keenam yaitu keselamatan. Siswa di sini perlu diawasi dengan ketat saat menggunakan AR atau VR untuk mencegah kecelakaan ataupun adanya cedera. Yang ketujuh yaitu kesesuaian konten. Terbatasnya konten edukatif yang berkualitas untuk AR atau VR. Augmented reality dan juga virtual reality dalam pendidikan. Nah, menurut Musharrafah Sulaiman Kurdi,
AR dan VR di sini dapat memberikan peluang untuk pembelajaran kolaboratif. Siswa dapat terlibat dalam aktivitas kelompok virtual, simulasi, ataupun tugas pemecahan masalah yang mempromosikan kerja tim dan keterampilan komunikasi. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran, yang kedua membuat pembelajaran lebih inklusif, menarik bagi semua siswa, dan yang terakhir mempersiapkan siswa untuk masa depan yang berbasis teknologi, dan yang terakhir membuka akses ke pengalaman belajar yang sebelumnya tidak mungkin. Nah, selanjutnya pada slide di sini saya telah mencantumkan screenshot dan juga link dari jurnal yang telah saya kutip. Di sini ada 4 jurnal, 1 jurnal internasional dan juga 3 jurnal nasional. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.